Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Di sini adalah materi sequence, list, tampil, dan dictionary. Jadi sequence atau urutan. Sequence pada Python adalah tipe data yang terdiri dari beberapa elemen yang disimpan dalam urutan tertentu. Beberapa contoh sequence pada Python antara lain list, tampil, dan string adalah Python terdapat sebuah metode yang dapat digunakan untuk membalikan jumlah elemen dalam sebuah objek sequence, yaitu metode count. Metode count ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan suatu elemen di dalam sequence. Sintak dari metode count pada Python adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari foto berikut ya teman-teman. Dan keterangan sequence, objek sequence yang akan dihitung jumlah elemennya dan nilai yang akan dihitung jumlah kemunculannya di dalam sequence. Metode count akan mengembalikan jumlah kemunculan nilai di dalam sequence. Berikut adalah contoh penggunaan metode count pada Python. Oke teman-teman, lanjut. Output dari program di atas adalah sebagai berikut. Dan pada contoh di atas kita memiliki sebuah list buah yang terdiri dari beberapa elemen. Kemudian kita menggunakan metode count untuk menghitung jumlah kemunculan nilai apel di dalam list buah. Hasilnya adalah 3 karena nilai apel muncul sebanyak 3 kali di dalam list buah. Selain untuk menghitung jumlah kemunculan suatu elemen di dalam sequence, metode count juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam sequence. Berikut adalah contoh penggunaan metode count pada Python. Oke, selanjutnya output dalam program di atas adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, selanjutnya pada contoh di atas kita menggunakan fungsi len untuk menghitung jumlah elemen dalam list buah. Hasilnya adalah 5 karena list buah terdiri dari 5 elemen. Namun jika kita ingin menghitung jumlah kemunculan suatu elemen di dalam list buah, kita harus menggunakan metode count. Metode count pada Python sangat berguna untuk menghitung jumlah kemunculan suatu elemen di dalam objek sequence. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam sequence. Namun untuk tujuan ini penggunaan fungsi len lebih direkomendasikan dalam penggunaannya. Metode count membutuhkan 2 argumen, yaitu objek sequence dan nilai yang ingin dihitung kemunculannya. Dan menggunakan metode count, kita dapat dengan mudah dan cepat menghitung jumlah kemunculan suatu elemen dalam sebuah sequence pada Python. Jadi list pada Python, tipe data list merupakan salah satu tipe data yang umum digunakan. List pada Python digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variable dan dapat mengandung berbagai jenis tipe data seperti string, integer, float, atau bahkan tipe data lainnya seperti list atau dictionary. Cara mendeklarasikan list pada Python cukup sederhana. Anda dapat membuat list dengan menuliskan nilai-nilai yang ingin disimpan dalam kurung siku dan dipisahkan dengan tanda koma. Berikut adalah contoh pengguna tipe data list pada Python. Anda juga dapat membuat list yang mengandung list lainnya, nested list. Berikut adalah contoh penggunaan nested list pada Python. Oke, cara mengakses nilai pada list. Anda dapat mengakses nilai pada list dengan menggunakan indeks. Indeks pada list dimulai dari 0 untuk nilai pertama, 1 untuk nilai kedua, dan seterusnya. Anda juga dapat mengakses nilai pada nested list dengan menggunakan indeks ganda. Berikut contoh penggunaan indeks pada list dan nested list pada Python. Apa itu tuple? Tuple adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang diurutkan dan tidak dapat diubah setelah dibuat. Tuple diidentifikasikan dengan tanda kurung dan elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya sebagai berikut. Koordinatnya yaitu tanda buka kurung 10,20
dan tutup kurung. Tanggal jadi di tanggal kurung 2023, koma sebagai pemisah dan tutup kurung. Pada contoh di atas, koordinat adalah tabel yang terdiri dari dua elemen, yaitu 10, 20. Sedangkan tanggal adalah tabel yang terdiri dari tiga elemen, yaitu 2023, 4, dan 8. Apa kegunaan tabel pada Python? Tabel digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diubah setelah dibuat. Beberapa contoh penggunaan tabel pada Python adalah sebagai berikut. 1. Menyimpan koordinat. Tabel dapat digunakan untuk menyimpan koordinat dalam bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Contohnya sebagai berikut. Koordinat sama dengan buka 10,20 tutup kurung. Selanjutnya, menyimpan data tanggal dan waktu. Tabel juga dapat digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Contohnya sebagai berikut. Dan return value dari fungsi. Tabel dapat digunakan sebagai nilai kembalian dari sebuah fungsi sebagai berikut. Pada contoh di atas, fungsi hitung luas keliling mengembalikan dua nilai, yaitu luas dan keliling dalam bentuk tabel. Selanjutnya, memproteksi data. Tabel dapat digunakan untuk memproteksi data dari perubahan. Jika sebuah tabel dibuat, elemen-elemennya tidak dapat diubah. Contohnya sebagai berikut. Pada contoh di atas, kita mencoba untuk mengubah nilai elemen pertama pada tabel koordinat. Namun, karena tabel bersifat immutable, Python akan membalikan error. Selanjutnya, contoh penggunaan tabel pada Python. 1. Menampilkan informasi mahasiswa. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyimpan informasi mahasiswa seperti nama, NIM, dan IPK. Contohnya sebagai berikut. Menggabungkan tabel. Tabel dapat digabungkan menggunakan operator plus. Contohnya sebagai berikut. Sedangkan tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Tabel 1 diberikan huruf 1, 2, 3, dan tabel 2, 4, 5, 6. Dan tabel 3 dihubungkan dengan tabel 1 dan tabel 2. Selanjutnya, 3. Menemukan nilai minimum dan maksimum. Kita dapat menggunakan nilai minimum dan maksimum dari sebuah tabel menggunakan fungsi min dan max. Contohnya sebagai berikut. Dan selanjutnya, membuat tabel dari list. Kita dapat membuat tabel dari list menggunakan fungsi tabel. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, keuntungan menggunakan tabel. Immutable. Tabel bersifat immutable atau tidak dapat diubah setelah dibuat. Hal ini berguna untuk memproteksi data dari perubahan yang tidak diinginkan. Dan kedua, efisiensi memori. Karena tabel bersifat immutable atau tidak dapat diubah setelah dibuat, Python dapat mengoptimalkan penggunaan memori. Sebagai contoh, jika kita membuat tabel dengan elemen yang sama, Python hanya akan menyimpan satu objek di memori. Pada contoh di atas, meskipun tabel 1 dan tabel 2 memiliki elemen yang sama, Python hanya menyimpan satu objek di memori. Selanjutnya, performa yang lebih cepat. Karena tabel bersifat immutable, Python dapat melakukan beberapa optimasi pada operasi yang dilakukan pada tabel. Sebagai contoh, akses elemen pada tabel lebih cepat daripada pada list. Selanjutnya, kesimpulannya, tabel adalah struktur data pada Python yang mirip dengan list namun bersifat immutable atau tidak dapat diubah setelah dibuat. Tabel digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diubah seperti koordinat, tanggal, atau waktu. Penggunaan tabel memiliki beberapa keuntungan, antara lain efisien, memori, dan performa yang lebih cepat. Selanjutnya, dictionary dalam pemrograman Python. Dictionary adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan key value. Key adalah objek yang unik, sementara value adalah objek yang dapat diubah dan dapat diakses dengan menggunakan key.
The Octonary dapat digunakan untuk menyimpan data yang kompleks dengan mudah dan efisien. Mengapa The Dictionary penting dalam pemrograman Python? The Octonary sangat penting dalam pemrograman Python karena memberikan fleksibilitas dalam manipulasi data. Dengan Dictionary, Anda dapat dengan mudah menambah, mengubah, dan menghapus data dalam struktur data yang kompleks. Dictionary juga memungkinkan pengaksesan data dengan cepat dan efisien. Penggunaan Dictionary pada Python. Dalam hal ini, Dictionary dapat digunakan untuk membuat struktur data yang mudah dipahami dan digunakan. Berikut adalah contoh kode Python yang menunjukkan bagaimana Dictionary digunakan dalam pemrograman Python untuk menyimpan data catatan mahasiswa. Pada contoh di atas, Dictionary mahasiswa memiliki 4 key value pairs. Key nama memiliki value Ali. Key usia memiliki value 20. Key jurusan memiliki value informatika. Dan key IPK memiliki value 3.5. Selanjutnya, keuntungan penggunaan Dictionary dalam pemrograman Python. 1. Berikut adalah beberapa keuntungan penggunaan Dictionary dalam pemrograman Python. Fleksibilitas. Dictionary memungkinkan Anda untuk menyimpan data yang kompleks dengan mudah dan efisien. 2. Pengaksesan data cepat. Anda dapat dengan mudah mengakses data dalam Dictionary dengan menggunakan key. Dan ketiga, kemudahan manipulasi data. Dengan Dictionary, Anda dapat dengan mudah menambah, mengubah, dan menghapus data dalam struktur data yang kompleks. Dan masih keuntungan penggunaan Dictionary. 4. Memungkinkan pemodelan data yang lebih kompleks. Dalam pemrograman Python, Dictionary kemungkinan Anda untuk memodelkan data yang kompleks seperti data dalam aplikasi web dan data ilmiah. Menambah data ke Dictionary sebagai berikut. Nah, jadi Kelly sebagai key-nya nama dan value-nya Ali. Dan seperti key-nya usia dan value-nya 20, key-nya jurusan value-nya informatika, dan key IPK value-nya 3.5. Selanjutnya, materi exception. Pengertian Python exception. Python memiliki banyak built-in exception yang memunculkan saat program Anda mengalami error atau error dalam pemrograman Python yang Anda buat. Ketika exception ini terjadi, interpreter Python menghentikan proses saat ini dan meneruskan hanya ke proses panggilan hingga ditangani. Jika tidak ditangani, program akan macet. Sebagai contoh, mari kita perhatikan sebuah program di mana kita memiliki fungsi A yang memiliki fungsi B, yang pada giliran memanggil fungsi C. Jika exception terjadi pada fungsi C tetapi tidak ditangani di C, exception diteruskan ke B dan kemudian ke A. Jika tidak pernah ditangani, pesan error ditampilkan dan program kami tiba-tiba berhenti secara tidak terduga. Python menyediakan dua fitur yang sangat penting untuk menangani kesalahan tidak terduga dalam pemrograman Python Anda dan untuk menambahkan kemampuan debugging di dalamnya. Python exception handling. Python exception handling adalah salah satu Python exception yang berbanyak digunakan. Artikel ini akan membalas lebih banyak tentang Python exception handling. Dan assertion. Assertion adalah sensitivity check yang dapat Anda nyalakan atau matikan ketika Anda selesai dengan pengujian program. Ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan Python exception handling adalah yaitu 1. Getting exception, 2. Getting specific exception, 2. Raising exception, 4. Python try with else clause, 5. Python try finally. Getting exception. Dalam Python, exception dapat ditangani menggunakan pernyataan try, operasi kritis yang dapat memunculkan eksepsi ditempatkan di dalam clause try. Kode yang menangani Python exception ditulis dengan clause except. Dan demikian kita dapat memiliki operasi apa yang akan dilakukan setelah kita menangkap Python exception. Berikut adalah contoh sederhananya. Oke, selanjutnya output.
Ini adalah contoh output. Oke, selanjutnya dalam pemrograman ini kita mengulang data dari daftar newlist seperti disebut sebelumnya. Bagian yang dapat menyebabkan exception ditetapkan di dalam blok try. Jika tidak ada exception yang terjadi, blok expect dilewatkan dan aliran normal berlanjutan untuk nilai terakhir. Tetapi jika exception terjadi, itu ditangkap oleh blok except nilai pertama dan kedua. Di sini kami mencetak nama exception menggunakan fungsi xinfo di dalam modul say. Kita dapat melihat bahwa menyebabkan value error dan 0 menyebabkan zero definition error. Dan getting specific exception. Dalam contoh di atas, kami tidak menyebutkan exception khusus dalam clause except. Ini bukan praktek pemrograman yang baik karena akan menangkap semua exception dan menangani setiap kasus dengan cara yang sama. Kita dapat menentukan exception mana yang harus ditangkap oleh clause expect. Clause try ataupun memiliki sejumlah clause except untuk menangani exception yang berbeda, namun hanya satu yang dapat dieksekusi jika exception terjadi. Kita dapat menggunakan tabel nilai untuk menentukan beberapa exception dalam clause expect. Berikut adalah contoh kode semu. Selanjutnya raising exception. Dalam pemrograman Python, exception dimunculkan ketika kesalahan terjadi saat runtime. Kami juga dapat meningkatkan exception secara manual menggunakan kata kunci kenaikan. Kami secara opsional dapat meneruskan nilai ke exception untuk mengklarifikasi mengapa exception itu muncul. Python try with else clause. Dalam beberapa situasi, Anda mungkin ingin menjalankan blok kode tertentu. Jika blok kode di dalam try berjalan tanpa kesalahan, untuk kasus ini, Anda dapat menggunakan kata kunci else opsional dengan pernyataan try. Perlu diingat, juga Python exception dalam clause else tidak ditangani oleh clause sebelumnya, except. Mari kita lihat sebuah contoh di bawah ini. Output jika memasukkan angka ganjil, masukkan angka 5, bukan angka genap. Output jika dimasukkan angka ganjil. Oke, selanjutnya. Namun jika kita melewati 0, kita mendapatkan zero division error karena blok kode di dalam else tidak ditangani oleh sebelumnya, except. Python try finally. Pernyataan try di Python dapat memiliki clause less optional. Clause ini dijalankan apapun yang terjadi dan umumnya digunakan untuk melepaskan sumber daya eksternal. Misalnya, kita mungkin terhubung ke pusat tata jarak jauh melalui jaringan atau bekerja dengan file atau Graphical User Interface GUI. Dalam semua keadaan ini, kita harus membersihkan sumber daya sebelum program berhenti, apakah berhasil dijalankan atau tidak. Tindakan ini menutup file GUI atau memutuskan sambungan dari jaringan. Dilakukan di clause less untuk menjamin eksekusi. Berikut adalah contoh operasi file untuk menggambarkan hal ini. Jenis konstruksi ini memastikan bahwa file ditutup, bahkan jika exception terjadi selama eksekusi program. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.